Simak ya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang terhormat, malam ini malam yang ke-28. Ya, malam yang ke-28. Berarti tinggal satu malam lagi kita salat tarawih. Ya, malam ke-29, malam ke-30 salat Isya saja, langsung takbir, tidak salat tarawih lagi. Nah, ini namanya babak final. Ibarat main bola kaki, kita lah pemenangnya. Kita sampai ke babak final. Kalau babak penyisihan dulu ramai, penuh, melimpah. Kemudian babak penengah, orangnya juga tinggal setengah. Babak terakhir orangnya tinggal seperempat. Itulah yang jadi pemenang. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, ceramah kita pada malam hari ini tentang nilai Ramadan. Nah, maksudnya nilai-nilai puasa, salat, zikir, bacaan Al-Quran, sedekah, infak, zakat. Nilai-nilai itu yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Nah, dari semua nilai itu, Bapak Ibu yang saya hormati, saya baru pertama kemari ya, seumur hidup, baru sekali ini. Ya kan Pak? Sebelumnya belum mendengar nama saya kan? Nama saya tuh M. Rakib. M-nya itu malaikat. Malaikat Rakib, tukang catat yang baik-baik, ya kan? Kalau catat yang jelek-jelek, malaikat Atid. Ma ladaihim illa birakibin atid. Tidak ada suatu apapun perbuatan kita di dunia ini yang tidak terekam oleh malaikat Rakib dan Atid. Yang baik-baik malaikat Rakib yang merekamnya. Nah, ini rekamnya sudah saya bawa. Enggak ya. Baik, Bapak Ibu hormat, nilai-nilai Ramadan pertama. Ini dia adalah nilai berbagi. Nah, itu dia. Makanya pahala sedekah, zakat, infak di bulan Ramadan ini lebih tinggi pahalanya dibandingkan bulan yang lain. Kenapa? Ingin menanamkan nilai suka berbagi. Jadi di antara nilai-nilai yang banyak itu dia yang paling susah. Nilai berbagi paling susah. Jadi ibarat kalkulator, bapak ibu punya kalkulator. Nah, ada menambah, ada mengurang. Di kalkulator itu kan ada mengalih. Nah, ada satu tombolnya yang hilang selama bulan Ramadan. Kemanalah perginya tombol ini? Padahal itu sangat penting. Hilang tombolnya. Nah, tombol apa itu? Tombol berbagi. Mengalih, mengurang ada, sampai ke membagi, hilang tombolnya. Nah, itulah nilai-nilai berbagi itu yang akan dimunculkan di bulan Ramadan, supaya kita mau berbagi rasa, berbagi rezeki,
berbagi ilmu. Kalau saya duitnya kurang, ilmu ada sedikit, berbagi ilmu. Nah, fakir miskin, kita tidak cukup hanya berbagi ilmu, tapi berbagi harta. Nah, makanya kita tidak boleh menjadi orang yang kikir, supaya tidak hilang tombol bagi itu pada komputer di hati kita masing-masing. Nah, maka kata Al-Quranul Karim, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ. Jangan kamu menyangka orang-orang yang bakhil, kikir itu tidak mau berbagi, jangan kamu menyangka dia beruntung. Bal huwa syarrul lahum, bahkan dia akan rugi, kata Allah. Sayutawaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan pada leher mereka kelak harta benda yang mereka kikirkan itu. Nah, jadi kita harus mau berbagi. Nah, jadi periksa nanti tombol bagi yang terdapat pada komputer di pemikiran kita dan di hati kita masing-masing. Apakah di bulan Ramadan ini kita bisa mempraktekkannya, bagaimana mengaktifkan tombol berbagi sehingga pahalanya ditingkatkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang yang mau berbagi di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji gandum atau padi. Satu biji padi kita tanam di sawah akan tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100 buah, bahkan lebih dari itu, dilipat gandakan bagi Allah, bagi siapa saja yang Dia kehendaki, karena Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Nah, jadi masalah berbagi ini, Bapak Ibu yang terhormat, sangat penting sekali. Kenapa? Karena tidak satu pun di dunia ini yang milik kita. Semuanya hanya milik Allah. Yang kita merasa milik kita di dunia ini, itu sebetulnya diamanahkan oleh Allah, dipinjamkan sementara oleh Allah kepada kita. Itu namanya diamanahkan. Harta itu adalah amanah Allah kepada kita. Anak dan istri suami juga milik Allah yang diamanahkan kepada kita. Jadi kita hanya sebagai pelaksana amanah yang disebut dengan khalifah, pemikul. Khalifah kepemimpinan, pemikul tanggung jawab kepemimpinan di muka bumi ini. Inilah kita, keturunan Nabi Adam alaihi salam, yang disebut dengan khalifah. Itu nilai yang pertama, nilai berbagi selama Ramadan. Jadi bersedekahlah kita, walaupun hanya 1 biji kurma. Semiskin-miskinnya orang pasti mampu bersedekah 1 biji kurma. Betapapun miskin orang itu, bisa dia bersedekah 1 biji kurma. Kalau dihitung uangnya itu cuma 500 rupiah, ya, tidak sampai 1000 rupiah. Nah, semiskin-miskinnya orang mampu dia bersedekah 1 gelas air. Kalau 1 gelas air aqua gelas itu kan 500 juga satu. Iya kan? 500 rupiah, paling tinggi 1000 rupiah. Mustahil kita tidak bisa. Karena itu
dilatihlah berbagi selama bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai Ramadan itu adalah nilai-nilai yang membersihkan hati kita. Karena itu jangan busuk hati, jangan tinggi hati, jangan iri hati, jangan sakit hati, jangan dengki hati di hati. Nah, itu penyakit hati semuanya. Jadi yang akan dibersihkan di bulan Ramadan ini, mulut kita dibersihkan, hati kita juga dibersihkan. Hati kita busuk, mulut kita akan mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Kuncinya juga di hati. Yang paling banyak di antara iri, dengki, penyakit hati, itu yang paling banyak di dalam hati kita itu sombong. Nah, itu yang paling banyak, Pak. Sifat sombong. Masya Allah, mentang-mentang ilmunya banyak, sombong dia. Kalau nggak saya tuh nggak ada orang yang bisa. Sombong, padahal ilmu itu juga merupakan amanah dari Allah. Banyak orang yang sombong dengan ilmunya. Bapak tamat dari mana? Dia bapak kan doktor tinggi. Kecil tuh. Kenapa? Karena tamatannya dalam negeri. Saya tinggi, tamatan Timur Tengah, tempat kelahiran Nabi Muhammad. Sombong dia. Kenapa? Merasa lebih hebat dari yang lain. Tidak belajar, walaupun ke Mekah belajar, kalau malas membaca, enggak juga hebat, enggak juga bagus. Tapi walaupun hanya di pesantren, di madrasah biasa, tapi rajin kita mengamalkan ilmu yang sedikit, maka ilmu itu akan ditambah oleh Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, kesombong itulah yang paling banyak pada pintu hormat. Jadi kalau ada orang merenung di bulan Ramadan tidak menangis, dia itu karena dia sombong. Orang yang rendah hati pasti menangis lah dia. Teringat dia akan dosa-dosanya, teringat dia ayah dan ibunya. Kalau tidak sombong, menetes air matanya. Tapi orang yang sombong tidak mau. Kenapa? Sombong adalah sifatnya iblis. Iblis itu bersumpah ketika dicampakkan dari surga ke bumi. Aku bersumpah ya Allah, gara-gara Adam aku tercampak ke bumi, maka keturunan Adam akan kugoda karena aku lebih baik daripada Adam. Nah, jadi merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling baik itu adalah sifat iblis. Sombong. Rumah petaknya lah yang paling banyak, tanahnya lah yang paling luas, peninggalan nenek moyangnya yang kaya raya, dibangga-banggakannya orang tuanya, kakek nenek moyangnya, daerahnya, entah apalagi semua dia sombongkan. Ini sifat iblis yang menyatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Nah, selalu merasa diri lebih baik. Itu namanya dalam bahasa Melayu namanya tinggi hati. Nah, dalam bahasa Arabnya takabur, dalam bahasa Melayunya tinggi hati, dalam bahasa kampungnya disebut dengan sombong. Jadi ada orang yang sombong karena kepintarannya, sombong karena kekayaannya, sombong karena keturunannya, sombong karena kecantikannya, sombong karena bermacam-macam keberuntungan masih berpihak pada dia. Dia jadi sombong, padahal itu adalah amanah. Semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati-hati kepada ibu hormat orang yang tinggi hati. Ada lagi orang yang iri hati. Tidak boleh pula melihat orang lebih. Nah, berlebih orang sedikit, itu korupsi itu katanya. Tak boleh melihat orang lebih. Asal ada orang lebih sedikit, rancak surang lah nyong katanya. Iya. Dengan segala macam akan merendahkan orang, dengan segala macam istilah, itu namanya pembunuhan karakter.
istilah psikologi namanya karakter assassination. Itu banyak terjadi pada orang pedagang, para politik, dan orang-orang yang mengatur kekuasaan. Itu iri, dengki, hasad itu sangat banyak sekali. Yang disingkat menjadi ait, angkuh, iri, dengki, sombong. Nah, itulah yang paling banyak. Nah, sombong itu adalah sifat iblis. Pernah sombong Pak? Agak satu kali? Ibu-ibu pernah sombong? Pernah jadi iblis? Kalau pernah lah jadi iblis, maka saya akan ceramah, wahai para mantan iblis sekalian. Dulu pernah satu kali dulu ya misalnya. Bertaubatlah kalau memang pernah terpakaikan sifat iblis. Iblis itu bukan nama aslinya. Nama aslinya malaikat Azazil. Karena dia membangkang terhadap perintah Allah suruh hormat kepada Adam, maka berubahlah namanya atau diberi gelar dengan iblis, artinya membangkang. Jadi iblis itu artinya membangkang. Nah, kalau setan artinya menggoda. Misalnya dia minuman keras, nampak orang minuman keras, teruslah minuman keras. Aku dulu 5 gelas, 5 botol sekali makan. Teruslah tidak apa-apa, nanti tobat belakangan. Nah, dihasumnya itu namanya setan. Setan itu menggoda orang. Nampak orang bergaul bebas, suka orang, aku dulu atau muda-muda dulu lebih bebas daripada kamu lagi. Nah, sudah tahu tobat katanya. Dijerumusnya orang, oh iya ya. Nah, orang itu terjerumus bergaul bebas, terjerumus minuman keras, terjerumus buka aurat karena dihasumnya, karena digodanya. Jadi setan itu artinya menggoda. Makhluknya siapa? Makhluknya bisa jin, bisa manusia. Yang disebut di dalam Al-Quran sayatinul jinni wal insi, sifat-sifat penggoda dari jin dan manusia. Jadi sifat-sifat menggoda terhadap yang jelek, menggoda untuk zina, menggoda untuk minuman keras, menggoda untuk buka aurat, menggoda terhadap penipuan. Nah, bermacam-macam lagi penipuan pun bermacam-macam bentuknya. Yang menggoda seperti itu, menggiring, memberikan informasi, itu semuanya namanya setan. Setan itu mufradnya, jamaknya sayatin, sayatinul jinni wal insi. Nah, jadi mari kita tinggalkan sifat-sifat sombong. Dalam hadis dinyatakan manusia ini akan binasa kalau puasanya tidak benar, di dalam hatinya masih banyak kotoran, maka ada 3 benih yang tumbuh dalam tubuhnya. Yang pertama namanya hawa muttabi'un, hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan, itu bahaya. Yang kedua namanya sukhun muta'un, kikir yang berlebih-lebihan. Dalam bahasa Cinanya lauke, bahasa Indonesianya loke. Lau artinya terlalu, ke itu hemat. Jadi kalau ada orang terlalu hemat namanya loke. Dalam bahasa Melayunya kedekut, dalam bahasa Baratnya sempilik karyang. Saku-saku bajai ya. Dalam bahasa Arabnya bakhil. Dalam bahasa sehari-harinya kikir. Bu, tahu kikir bu? Kikir yang untuk potong besi itu. Itu kikir. Bagaimana? Besi yang berdekatan dengan dia putus, yang dia tidak mau luak sedikit pun. Nah, itu kikir namanya. Bergeseran dia dan kawannya itu habis sama dia. Dia tidak mau luak. Ini bahaya sifat kikir. Nah, yang ketiga sifat yang berbahaya itu namanya ijabul mar'i bin nafsihi, artinya orang yang selalu merasa lebih dirinya. Ijab itu mengagumi diri sendiri. Selalu ukuran orang lain itu diukurkannya kepada dirinya sendiri. Kalau itu hebat awak lain. Kalau itu lu tuh hebat awak lagi. Pokoknya yang hebat itu awak, yang mantapnya itu awak segala-galanya. Itu namanya
Ijabul mar'i bin nafsi itu masih termasuk sifat-sifatnya iblis. Nah, jadi pada hormat itu yang harus kita tinggalkan. Selama Ramadan ini sifat-sifat yang seperti itu harus kita tinggalkan. Kalau tidak, kata Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyaknya orang yang melakukan puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Jadi haus dan lapar saja yang dapat. Hadis lain lagi menyatakan laisa siyam minal akli was-surbi wa innama siyamu minal lagwi war-rufsi. Bukanlah yang sebenar-benarnya puasa hanya sekedar menahan makan dan minum. Tidak, kata Rasulullah. Bahkan puasa yang lebih lanjut lagi ialah kamu harus bisa menahan lidahnya dari mengucapkan kata-kata yang logho. Yang logho itu kata-kata tidak berguna, bergurau-gurau, bercanda-canda yang tidak berguna. Warrupsi, dan kata-kata yang kotor. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor. Karena ada orang sampai mati pun terbawa-bawa perkataan yang kotor. Dia selalu setiap marah kepada anaknya, ampe deam katanya. Begitu anaknya minta maaf, anak yang dimarahinya ampe-ampe itu disebutnya ketika dia mau meninggal, dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhir kalamnya dia akhiri dengan carutan dan marah-marah. Karena itu kalaupun kita marah, ucapkanlah subhanallah. Nak, lain yang disuruh lain lah kerajaan. Subhanallah. Jangan dicaruti. Subhanallah bilang, ya Allah, nak dilantak di kayu lah nak. Nanti kaya dia tu. Jadi lantak dipatui, nanti mati dia. Ada orang yang kayak begitu di Rumbio kejadian. Lantak mati lah nak, kurang ajar. Ini tebak petir namanya. Dah tu nangis pula dia. Ndak itu makasih amak dona katanya. Amak pedang saja dari mulut ndak sampai ke hati. Tapi lah terlanjur, anaknya terlanjur mati. Ucapan ibu itu doa. Ibu jangan sekali-kali lah, ayah, bapak jangan sekali-kali lah mengucapkan ucapan yang jelek terhadap anak-anaknya. Mana tahu sedang di dekat malaikat ada di sebelah kita. Kita sedang mengucapkan itu diaminkan oleh malaikat. Yang baik-baiklah yang diucapkan. Kalau yang jelek-jelek, masya Allah menyesal kita dunia dan akhirat. Nah, apalagi kita tidak sempat berbagi di dunia ini, mengikutkan hawa nafsu, menjadi orang yang sombong, menyesal kita besok di alam kubur. Pak Ibu, boleh dicoba sebelum orang menguburkan jenazah, kita coba dulu ke dalam. Itu kan gelap, itu nggak ada lampu. Nah, baru kita tahu, oh iya gelap rupanya. Nah, kita nanti dikuburkan gelap kiri kanan. Nah, waktu itulah kita mengucapkan kata-kata ya hasratana ala ma farratna fiha. Ya Allah, sia-sia rupanya hidupku di dunia. Sekarang aku sudah mati, ya Allah. Pakaianku tak berjahit lagi, ya Allah. Lihat pakaianku putih tak berjahit. Ini tandanya aku sudah mati. Enggak sadar dia bahwa dia sudah berada di alam barzakh. Ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Apa katanya? Alangkah malangnya nasib saya yang banyak dosa. Dia dipaksa memikul dosanya di atas punggungnya. Jadi begitu dia masuk dalam kubur, kok gelap ya kuburnya? Iya. Tiba-tiba nampaklah bayang-bayang, dua bayang-bayang. Oh, bayang-bayang tadi jelek, bentuknya menakutkan dan baunya terbau sangat busuk. Bentuknya buruk, baunya busuk. Semakin lama semakin mendekat. Siapa engkau yang mendekat kepadaku di alam barzah ini? Mengapa engkau dekat kemari? Aku ingin berteman denganmu, katanya. Sekarang kamu tundukkan punggungmu. Kenapa aku harus menunduk?
Aku ingin duduk di atas punggungmu. Kata makhluk yang menakutkan tadi, kenapa engkau duduk di atas punggungku? Karena aku ingin mengendarai kamu. Mengapa begitu? Karena waktu dihidup di dunia kamu mengendarai aku. Sekarang sampai di alam barzah, aku yang ingin mengendarai kamu. Siapa kamu ini sebetulnya kalian berdua? Aku inilah si Hawa dengan si nafsu. Nah, berdua dia. Si Hawa dan nafsu di atas dunia ini kita mengendarai dia. Besok di alam barzah dia pula yang mengendarai kita. Ganti-gantian dong katanya. Masa kamu saja bisa mengendarai aku, sekarang aku pula yang mengendarai kamu. Buka surat Al-An'am ayat 31. Panjang banget Anda. Cukup demikian. Lain kali kita sambung lagi. Saya tutup dengan pantun Melayu. Hadiah ini tanam-tanaman, ke barat juga akhir condongnya. Dunia ini hanya pinjaman, ke akhirat juga kita akhirnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal besok malam lah Pak. Demikian tadi beberapa rohani yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Rashid Jamali Al-Hakim mengenai nilai-nilai puasa Ramadan. Yang pertama adalah nilai berbagi, dan yang kedua adalah nilai-nilai membersihkan hati. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz sampaikan tadi bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Adapun uang masuk infak Ramadan malam kemarin untuk masjid Rp151.000 dan anak yatim Rp111.000. Demikian yang dapat